Wake up, this is your wake up call. Kembali lagi dengan saya YD Akbar di hari Minggu dengan acara Wake Up Call edisi Taman Ngobrol. Dan teman ngobrol saya di sore hari ini adalah keponakan saya sendiri di sore hari ini. Dan menurut saya akan menjadi sebuah obrolan yang menarik dengan dia, namanya Singgi. Dia seorang suka menari, ya, seorang yang sangat mencintai menari. Dan ini yang saya ingin obrolin dengan dia gitu. Oke, sebelumnya ada Hai Betty. Oh, ada nyokap. Hai Mak. Ada nyokap yang bergabung juga. Oke, kayaknya Singgi udah hadir. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Hai Sing, Halo, Pak Yudi. gimana kabarnya? Lagi ini ya, lagi main apa escape room ya tadi gua dengar ya. Ya, biasalah hari Minggu. Asik. Udah pada keluar-keluar ya, enjoy-enjoy lah. Anak Main muda escape ya. room ya. Anak muda. Oke oke, thank you. Thank you Sing, udah mau jadi teman ngobrol ya di sore hari ini. Kita lihat ada beberapa ini ada ini loh, ada mama gua nih yang nonton. Lu panggilnya apa ya? Kimpo ya, Hah? yang di Medan. Nyokap gua panggilnya apa? Lah ini, lah Kimpo. Kimpo. Lah Kimpo Oke juga oke. join. Yoi, kan sekarang yang tua-tua juga udah perlu ngerti main Instagram ya. Kenapa? Yang tua-tua juga perlu ngerti main Instagram gitu. Oh, pasti kayaknya. Sekarang nggak cuma yang muda-muda, yang tua-tua juga harus paham kan Instagram. Ya, 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 ya. Oke, Sing, boleh ceritain sedikit nggak sebelum tentang activity lu sehari-hari itu apa aja ya? Maksudnya kerjaannya apa dan sebagainya gitu. Selain dancingnya Hmm. ini. Kalau kerja sih di ini, eh, satu perusahaan travel tourism, namanya Aviarex. Itu sebagai tourism consultant. Jadi saya itu menghandle satu klien utama yang namanya The Distributed Corporation. Jadi saya ini kerja kantoran sih di bidang travel tourism. Oh, oke. Jadi tourism consultant. Keren juga ya, tourism consultant gitu. Lebih ke konsultan jatuhnya. Jadi kayak ya inilah mendrive mereka punya KPI untuk market Indonesia. Oh, jadi artinya, sorry, tadi apa? Jadi memberikan konsultan tentang apa gitu kepada satu perusahaan. Lebih mempromosikan mereka untuk Indonesia market gitu loh. Jadi PMA jatuhnya. Kan kalau mereka buka office di sini kan mereka perlu tambahan dana buka office. Nah ini lebih kayak pakai perusahaan lokal di mana mereka mengerti market dan menunjuk kita sebagai konsultannya gitu untuk mendapatkan bisnis dari Indonesia ke destination mereka gitu. Oh, oke. Jadi untuk mereka apa untuk jadi mempromosikan pariwisata mereka di Indonesia gitu. Ya, mempromosikan mereka punya bisnis untuk Indonesia customers. Ket- Tapi kita tidak langsung ke customers, kita lebih ke B2B. Oke. Oke, Kita oke, oke. lebih ke bisnis ke bisnisnya. Jadi via travel agents, airlines. Hmm, oke. Wah, ini interesting juga ya, satu topik juga tersendiri nih. Nah, selain itu, artinya dalam lu bekerja sehari-hari, gue lihat juga lu, nah ini kita mulai masuk ya, langsung ke topik kita pembahasan aja gitu. Nah, kan judul hari ini gue ajak lu ngobrol nih tentang dancing ya. Tadi yang saya juga sempat sharingkan bahwa buat teman-teman yang mendengar juga kenapa saya ajak Singgi ngobrol soal dancing. I mean, kita saudara family ya gitu. Dan Singgi punya satu hobi nih, dancing gitu. Kalau teman-teman yang kebetulan berteman dengan dia kan tahu tuh video di Instagramnya tuh banyak dia syuting, dia dancing, dia nari dan sebagainya. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Dancing udah mulai kapan ya, Sing? Dancingnya sih dari tahun 2015 gitu ya, 2000 berapa? 2015, 14. 15. Sebelumnya? Kenapa? Sebelumnya? Ya, sebelumnya sebelumnya kan itu lebih ke apa? Dulu kalau kuliah kan kuliah gitu main futsal. Ah, iya, iya, iya. Dulu Jadi hobinya futsal ya, yang kan apa, Juventus.
Ah, ya, ya, ya. Masih sih. Cuma Masih ya. ya seiring berjalannya waktu ya melihat dance itu keren, jadi kayak ya udah switch hobi lah. Oh Kalau sekarang, tanya oke. mulai dari kapan itu seingatku ya agak-agak 2015 diseriusin ya. Kalau Oke. 2011 itu semacam join dance school gitu loh. Tapi mulai diseriusinnya itu di 2015 atau 2016. Oke, berarti sebelumnya itu juga sudah mulai ada, cuman belum bener-bener seserius sekarang gitu. Artinya sebelum Belum. 2015 itu Ibaratnya ada ikut school, dancing dan sebagainya, ada, tapi ada, tidak. ada, ada. Oke, so berarti kalau sebenarnya kalau secara Belajar tahun lah udah 6 tahun istilahnya. lebih ya. Hah? Belajar lah istilahnya. Ya, ya, ya. Jadi udah 6 tahun lebih lah ya, udah 6 tahun lebih dan Singgi suka dancing gitu ya dan ya tadi saya juga kasih tahu Singgi gitu, in our family gitu ya, boleh dibilang apalagi misalnya kalau kita lihat di keluarga Singgi sendiri kan it's like very business orang yang for me it's like serious things gitu ya, yang business minded apa dan sebagainya gitu. Lalu kemudian Singgi menyukai dancing gitu. Nah ini yang menurut saya jadi wow, oke, ini interesting juga nih satu hobi yang menarik yang sebagainya. Nah ini yang saya mau obrolin gitu. Karena di dalam pemahaman saya juga dancing itu sebenarnya satu hal yang menarik juga. Nah mudah-mudahan nanti obrolan kita ini dapat memperkaya kenapa sih dancing itu sebenarnya satu hal yang menarik untuk dilakukan gitu. Nah gue mau mulai dengan satu pertanyaan yang menurut gue agak ini ya, kesannya mungkin tabu atau apa gitu. Yang katakan bahwa kok cowok dancing sih? Nah, lu gimana sih? Lu menanggapi hal itu gitu? Ya pasti ada lah orang stereotip karena mungkin apa ya menanggapi hal itu sebenarnya ya dibawa fun aja gitu karena pemikiran orang kan beda-beda gitu jadi ya menurutku sih wajar-wajar aja ya misalnya dia bilang dia itu lebih cewek gitu, cowok harusnya ya melakukan olahraga lain gitu tapi um, biar gimana pun kalau kita lihat video-video dari sekarang gitu kebanyakan juga bukan kebanyakan jadi kayak ada juga cowok-cowok yang sekarang sudah mulai ngedance gitu jadi kalau mungkin balik ke sekitar beberapa tahun yang lalu kayak pas saya masih sekolah gitu ya mungkin itu berasal dari awal kita stereotip kali ya jadi ya kan zaman kita sekolah itu adalah zaman modern dance bener nggak dimana cewek-cewek cheerleader Kita beda cowok itu beda bikin zaman kali. olahraga lain beda zaman gitu tapi zaman sekarang um, kayaknya cowok-cowok juga udah mulai banyak yang ngedance Oke. gitu. Artinya lu nemuin juga gitu, orang nanya gitu. Lu ada ngalamin kondisi, ngapain sih lu dancing gitu? Kok aneh banget? Ada nggak sih orang berpikir seperti itu gitu sih? Kayaknya dulu satu dua ada deh, tapi nggak sering. Malah kayaknya mereka yang terinspirasi buat oh kok bisa ya kayak lu ya. Maksudnya Ah. usia udah mulai beranjak tua, tapi kalau lu masih bisa selincah seluas itu ya. Terus itu kayak Hmm. oh iya gitu kayak oh bisa juga ya gitu kayak. Hmm. 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 Ah, oke. Jadi artinya ada tapi nggak banyak. Dan waktu itu cara lu nanggapinya adalah ya ya sudah gitu. Setiap orang punya pemikirannya masing-masing gitu ya. Yang ya Iya setiap betul. oke. Wah, it's good point. Nah, dan kemudian buat lu tertarik dengan dancing itu apa sih? Yang bikin tertarik itu mungkin ininya ya soal koreografi gerakannya, eh, lagunya terus udah gitu sama bikin video syutingnya itu yang bikin poin kayak interesting dan kayak oh ini menarik juga ya. Sorry gimana? Artinya koreografi, lagunya, terus kemudian apalagi? Tadi ada dua terakhir yang gua agak lost. Koreografi, lagu, video syutingnya, video productionnya, Oh, video productionnya gitu. nah, video productionnya Oke. itu yang bikin kayaknya apa ya dance itu menjadi sesuatu yang dalam tanda petik kekinian gitu. Dan tanda putih apa? Sorry, sorry, sing agak ini. Kekinian. Kekinian, kekinian. Ya. Oke.
oke. Nah, dari waktu lu tadi bilang tentang koreografi, tentang apa lagunya, tentang video productionnya, apa yang membuat lu tertarik? Di antara itu mana yang paling membuat lu tertarik untuk waktu itu, waktu awal-awal 2011 lu mulai belajar nari gitu ya? Apa sih yang men-trigger lu untuk melakukan itu? Kan sebelumnya lu main futsal, taekwondo, Nah, tau gue ya, taekwondo ya kan? nah, Nah, apa waktu itu yang membuat men-trigger lu untuk, wah ini menari asik nih gitu? yang dari utama itu pastinya koreografinya sih, gerakannya itu. Kan Oke. orang lincah, bisa kayak apa ya, smooth gitu, ngikutin metronom lagunya gitu. Kok asik ya ngelihatnya tuh kayak asik gitu ya. Hmm. Terus Boleh gaya-gayanya juga kayak wow gitu kayak waktu ya boleh share apa ya, gitu nggak? Waktu itu waktu lu nonton waktu itu ya, lu nonton lu ada merasa apa sih sehingga membuat lu jadi gua mau nih gitu? awal ya mungkin inspirasinya dari film Step Up sih. Oh, Jadi oke. film itu yang lebih kayak men-trigger dan menginspirasi, kayak itu kan semua pemain-pemainnya itu kan dancer semua kan. Dan Ya, mereka itu ada syuting di atas gedung, di atas bangunan-bangunan, kontainer ya. gitu. Jadi ngeliat view-nya, ngeliat gerakannya itu masuk gitu. Kayak sesuatu yang wah keren juga nih, ini ketinggian nih gitu. Jadi kayak Hmm. somehow bisa kayak ini bisa jadi olahraga baru. Awalnya begitu, Hmm. Oh, oke. Berarti awalnya sebenarnya pada dasarnya lu orang yang suka olahraga, lu orang yang suka bergerak, gitu kah? pasti. Ya betul. Karena kalau dilihat dari karakter saya sendiri, itu kan saya pernah tes personality. Itu jatuhnya ekstrovert. Jadi Hmm. ya tanda petik kecicilan lah ke sana kemari mencoba hal baru kayak gitu. Jadi ya mungkin sesuai dengan karakter yang ekstrovert kayak gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, oke ya sesuai dengan artinya. Oh, berarti sebenarnya salah satu activity kita nari itu kalau orang introvert menurut lu cocok nggak sih nari gitu? Ya bisa juga karena di tempat sanggar yang saya ikutin sekarang itu ada juga satu dua yang introvert, tapi mungkin ya cocok juga, tapi lebih bentuknya apa ya, jadinya ya exercise juga, sweating juga gitu. Ya sama-sama menikmatin lah, cuma mereka mungkin juga punya cara mereka sendiri untuk berdansa dan mengikuti iramanya itu dengan cara mereka sendiri kayak gitu sih. Jadi Hmm. semua orang itu kayak menurutku ya itu seperti if you can walk then you can dance kayak gitu. Oke, oke. Di apa? Setiap orang itu dicip. Setiap orang itu apa? Tadi sing suaranya If you agak. if you can walk then you can dance. If you can walk, then you Ya, can. if you can walk then you can dance. If you can walk, then you can dance. Pas Anda mampu berjalan, maka Anda akan mampu menari. Kalau kamu bisa berjalan ya kamu bisa dance gitu kan. Kan Ah, ininya kaki itu merupakan apa ya, ibaratnya senjata utama buat para penari kan. Kan kakinya harus hmm, bisa step gitu, baru if you can walk then you can dance, itu kayak semacam apa ya, oke. quote quote yang make sense gitu loh. Hmm, Tapi balik hmm, lagi ke orangnya ya, saya maksudnya di sini cuma kayak kasih ini aja, kasih kayak ya sedikit quotation yang dari menurutku itu make sense gitu loh. oke. Nah, Jadi waktu itu kemudian waktu lu udah aja. nonton apa step up, lalu kemudian wah ini dapat jadi sebuah olahraga baru, dan kemudian lu mulai ikut nari gitu. Nah, waktu lu ikut nari, lu mulai menari, apa yang lu dapatkan sehingga membuat lu jadi sampai hari ini gitu? Apa ya, banyak sih belajar, yang pasti belajar tekniknya dulu, teknik basicnya itu udah pasti dipelajari dulu gitu. Jadi teknik basic dapat dulu, terus mulai dikasih koreo yang gerakan yang simple-simple, nggak mungkin dong kan kita mulai dari nol, jadi nggak mungkin Ya, lu langsung dikasih gerakan yang susah-susah ya. gitu kan, pasti dari basic, gerakan simple, dengerin apa namanya metronom lagunya, counting lagu itu semua ada prosesnya sih. Jadi yang kudapatkan itu sebenarnya komunitas baru, pengalaman baru, sama teman-teman baru sih, yang akhirnya juga
ya kita bisa ngomongin juga hal-hal lain di luar dance gitu. Itu kan faktor personal. Kalau secara personal waktu lu mulai nari gitu, gua penasaran waktu lu mulai nari, lu belajar, lu nari gitu ya. Secara bagi Singgi, apa sih yang lu dapatkan gitu? Apa yang lu rasakan? Apa yang ya mungkin apa yang lu rasakan kali ya waktu lu lakukan itu gitu? Seperti ada rasa seru sih, seru, enjoy, fun. Itu cara saya semacam mengekspresikan diri gitu. Oke. Kayak Enjoy, apa fun. ya, kayak enjoy, fun, apalagi seru, passion. Hmm. Ya itulah cara-cara untuk mengekspresikan lah ya, kayak gitu. Oke, gua compare ya. Compare antara waktu lu mulai, wah ini banyak lu punya temen, apa banyak Singgi punya temen. Tapi gua compare nih, waktu lu sebelumnya main futsal, main taekwondo, sama kemudian lu dancing, apa yang berbeda dengan dancing ini? Kalau saya boleh sum up aja ya dalam satu kata ya. Kalau dance itu sekarang kekinian deh. Sekarang udah kita Kekinian. lihat banyak kekinian. Udah kita lihat banyak sosial media yang bentuk ininya, bentuk apa ya, bentuk postingannya atau apa itu semua dalam bentuk dance kayak gitu. Mhm. Itu yang men-startup men-trigger. Jadi jatuhnya itu ya, modern lah ya, modern, kekinian, zaman now gitu. Hmm. Oke. Penasaran lagi. Waktu lu mengatakan itu kekinian, apa sih itu artinya bagi lu gitu? Sehingga lu menikmati untuk melakukannya gitu. Waduh. Ya ini balik lagi sih ke masa lalu yang dulu. Karena masa lalu, maksudnya dulu kita zaman sekolah, kita kan mungkin nggak beda jauh ya, Yudi ya. Jadi zaman kita sekolah kan nggak ada dance, bener nggak? Cowok Nggak ada. itu either main basket, nggak ada dance. Hmm. Oke. Ekstrakurikuler kita kan tiga, Ya. ya Ya. kan? Basket, Ya. voli, paling Ya. bola, bertiga Ya. itu aja. Ya. 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 Ya Ya. tiga itu aja. Atletik. Kan sekarang kan Atletik. udah Pop. macam-macam nih. Ya. 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 Ya itulah semua yang zaman-zaman kita sekolah lah, zaman-zaman dulu. Ya. Dance itu kan baru mulai-mulai, kalau saya nggak salah 2010-an ke atas kalau nggak salah ya. Itu kalau saya nggak salah. Jadi ya kekinian itu dalam arti apa ya, semacam mengikuti perkembangan zaman juga sih. Gitu. Hmm. Hubungannya sama waktu Kayak sekolah nggak ada kegiatan itu apa sih? kenapa? Hubungannya sama waktu lu sekolah nggak ada kegiatan itu? Apakah waktu itu lu punya keinginan lakukan hal tersebut gitu atau gimana gitu? Waktu lu bilang Oh kekinian. ada. Memang Hmm. memang zaman sekolah itu kan juga ada lihat-lihat video klip gitu kan, ada yang itu ada, tapi tidak ada tempat dan fasilitas yang bisa melatih kayak gitu. Sekarang kan udah mulai banyak Hmm. studio dance gitu kan, yang kita bisa sign up, bisa sama-sama seru belajar nari bareng, belajar apa namanya, cara mengeksekusi gerakan baik, menari yang baik kayak gitu. Hmm. Jadi lebih ke apa ya, keseruannya itu sih, sama untuk mendapatkan apa ya, komunitas baru, pengalaman barunya itu kayak gitu. Hmm. Oke. Artinya kalau Singgi ini pokoknya sukanya sesuatu yang seru, ada suatu hal yang baru gitu ya. Nah itu kamu dapatkan Ya dari bisa, dancing ini. salah satunya itu ya dengan dance itu. Benar. Jadi Bagaimana hal dancing ini baru dapat juga. Benar. Bagaimana dancing ini dapat membuat lu mendapatkan hal-hal baru? Wah, gimana ya? Intinya lu harus coba juga ke Yudi biar tahu. Iya, Gue gua susah kan juga. mau tahu pengalamannya tinggi gitu. Karena dancing itu punya koreografi yang dapat berganti-ganti dari waktu ke waktu, sehingga itu ada hal yang baru terus-menerus dibandingkan misalnya main futsal ya, itu-itu aja, tendang sana, tendang itu doang gitu. Apakah seperti Oh itu itu atau pasti. gimana gitu? Itu ya. Jadi Hah? setiap session itu pasti lagunya ganti-ganti. Itu benar. Kalau kalau Yudi perhatiin, setiap postingan lagu itu kan saya pasti beda-beda. Lagunya beda, gerakannya Hmm. beda. Jadi benar-benar apa ya? Asal kita belajar teknik dasarnya, gerakan yang baru itu nanti pasti kita akan dapat inti gerakan dasarnya itu seperti apa gitu. Beda sama futsal. Kalau futsal kan udah pasti masukin bola ke gawang kan. Either kipernya angkis, terus udah ada rule bakunya. Jadi udah ada rule bakunya kalau sepak bola. Kalau ini setiap session itu, setiap kelas itu
pasti akan ada lagu dengan koreografi dan tarian yang berbeda Hmm. gitu. Oke. Jadi itu Jadi ada dapat juga menunjukkan, sebenarnya kayak dance coveran gitu. sorry apa? Ada juga bisa juga dengan ada juga yang namanya dance cover gitu. Nah itu yang bikin berbeda dan setiap lagu itu pasti gerakannya beda. Dan faktor. Cover, dance cover. Oh, dance cover. Oke, artinya mengcover lagu-lagu yang lain gitu. Nah, Iya betul. oke. Sing, penasaran. Waktu lu nari gitu ya. Sebenarnya tuh bagian dari mengekspresikan atau merilis perasaan nggak sih gitu? Oh iya pasti. Karena setiap lagu kan ada arti yang berbeda-beda. Ada yang lagi hype, ada yang lagi sedih, ada yang lagi anger. Jadi setiap lagu itu nanti pembawaan eksekusi dan ekspresinya itu akan sesuai lagunya kayak gitu. Oke, boleh ceritakan sedikit nggak? Maksudnya, oh jadi artinya kita dapat memilih menarikan perasaan kita saat ini sedang apa gitu. Oke, thank you Jess ya, bener dance cover. Oke. Apakah berarti kita dapat memilih menarikan perasaan kita gitu? Mungkin bukan menarikan perasaan, tapi lebih tepatnya mengeluarkan ekspresi kita sesuai lirik lagu tersebut. Oh, boleh explore lebih sedikit jauh, maksudnya Uh, mengeluarkan potensi kita melalui lagu tersebut. Very interesting. bukan. Jadi misalnya gini, misalnya satu orang koreografernya membawakan sebuah lagu, apa ya? Ya misalnya ini ambil contoh aja lah ya, apa namanya Justin Bieber yang Red Eye, Hmm. gitu. Di situ ada beberapa, jadi intisari dari lagu tersebut itu tentang travel gitu, yang bikin apa namanya ya tentang dia lagi travel dari satu tempat ke tempat lain gitu. Nah di situ gerakannya ada gerakan pesawat terbang gitu. Jadi kita harus bisa kayak pada kata ada kata liriknya itu plane misalnya gitu atau travel gitu. Jadi gerakannya itu di pesawat terbang. Jadi kita ngerasa kita ini lagi di sebuah pesawat terbang. Jadi gimana kita tuh mengekspresikan kita tuh lagi ada di pesawat terbang dengan keadaan yang capek. Jadi apa namanya dengan keadaan yang capek, pikiran mumet, itu harus bisa gitu kayak gitu gerakannya. Hmm. Oke. Jadi orang yang ngerasa tuh, jadi orang yang melihat pun melihat kayak oh iya dia juga lagi membawakan suasana yang capek di pesawat terbang itu tuh seperti apa kayak gitu. Hmm. Nah, itu kan Jadi bagi orang yang melihat. apa ya? Tapi bagi Singgi sendiri waktu mengalami hal itu, menarikan hal tersebut, apa artinya itu begitu bagi kamu? Ya artinya bagi saya ya kita harus bisa ini berekspresi juga gitu. Hmm. Menurut ini pengen tahu juga menurut Singgi ya. Penting nggak? Perlu nggak sih seorang mampu mengekspresikan dirinya gitu? Ya Berekspresi. perlu lah kalau nggak datar dong. Ya kan ada orang yang Ya yang kalau nggak memang datar dong. Kita kan nggak tahu datar orangnya nanti kalau nggak bisa mengekspresikan. atau apakah gue pengen tahu juga nih, apakah menari itu juga salah satu cara bagi misalnya let's say orang introvert gitu ya. Orang introvert kan makan ke dalam ya. Dia ke dalam, dia nggak dapat keluarin ke keluar gitu. Beda kalau orang extrovert sebenarnya lebih gampang, dia dapat bercerita, dia dapat ketemu orang, dia ngobrol gitu. Tapi kalau orang introvert itu kan dia sebenarnya ke dalam gitu. Dia nggak banyak ngomong. Nah, apakah menari, dancing itu membantu seseorang untuk mengekspresikan perasaan dia sehingga nggak makan dalam gitu, nggak stres sendiri gitu. Bisa. Makanya itu ada beberapa dancer yang pada saat dia menari dan dia tahu lagu itu dia bisa menangis gitu karena dia feel dia secara emosi itu attach dengan lagunya. Jadi itu yang bikin kayak energinya keluar, ekspresinya keluar, ekspresi yang dia pengen nyatakan itu pada saat dia membawakan piece lagu tersebut itu apa gitu. Itu saya ada jumpa beberapa teman-teman dari situ yang narinya itu bisa dia membawa suasana, jadi mengikuti liriknya lagu tersebut gitu. Jadi dia bisa sampai menangis, bisa sampai apa ya, benar-benar mengeluarkan ekspresinya tuh kalau lagi marah, lagu tersebut lagi bilangnya marah, dia bisa marah kayak gitu. Jadi Hmm. benar-benar mengekspresikan keadaan dia yang sekarang, seperti apa sih tekanan tekanan kehidupan apa yang dia alami sekarang ini kayak gitu. Hmm. Itu bisa dibawain Hmm. dengan cara tarian kayak gitu. Oke, kalau kata Due
tempat tumpah. Jadi artinya tempat tumpah yang positif gitu ya. Jadi dia Benar. daripada dia misalnya dia marah, kemudian dia marah-marahin orang lain gitu. Mending dia marah, dia ekspresikan dari tarian gitu. Jadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu kali ya. Iya betul. Itu jadinya jatuhnya meluapkan amarah di tempat yang baik kayak gitu ya. Daripada dia jadi psikopat. Ya karena kita banyak temukan, maksudnya dari pengalaman gua juga ya, banyak menemukan orang yang tidak mampu mengekspresikan perasaan dia, nggak mampu mengekspresikan perasaan dia, sehingga kan dia makan makan dalam kan, dia makan istilahnya makan hati lah kalau kata orang gitu, makan ke bawah perasaan gitu. Kedengaran nggak sih? Suara saya kedengaran nggak? Enggak. Oh, Jadi oke. ke disconnect. Sorry. Ya, nggak karena gini, menurut gua salah satu hal yang menarik dari dancing ya, bagi gua adalah banyak orang yang kita tahu bahwa sebenarnya kan kita kan setiap hari berinteraksi nih. Ada bapernya, nggak selalu happy kan, nggak selalu happy gitu. Enggak selalu. Atau Nggak selalu. terus kemudian kita pas saat kita kerja, kita ada stres, kita lagi sedih, atau bahkan kita lagi happy gitu. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu cara mengekspresikan perasaan itu. Misalnya kalau kita lagi sedih atau apa gitu. Akhirnya kan istilahnya diem, ke bawah perasaan, istilahnya makan dalam gitu. Nah, kalau kemudian dari yang gue tahu adalah pas kalau gue tidak tahu cara mengekspresikan itu lama-lama perasaan bisa jengkel, kesel, marah atau apa itu malah dapat jadi penyakit buat di tubuh gitu. Betul. Nah, Betul. lu punya pengalaman atau teman di dancing yang dia dengan dancing dia malah jadi berubah, dia menjadi lebih baik, dia menjadi seorang yang lebih ceria, dia menjadi orang yang lebih positif karena dancing gitu. Ada nggak sih? Uh, ada sih 1-2 orang yang kayak begitu. Jadi dia pas datang itu kayak semacam ada tekanan hidup lah. Cuma dia nggak sharing tekanan hidupnya itu apa. Tapi pada saat dia dance dan dia luapkan ekspresinya kayak gitu sesuai dengan lirik lagunya gitu kan sampai dia keluar air mata dan berguling-guling kayak gitu. Itu sesudah dia meluapkan ekspresinya itu dia merasa lebih lega kayak gitu. Dia merasa habis Ya. itu dia bisa ketawa, dia bisa ngobrol, dia bisa apa ya istilahnya lepas gitu dari Hmm. penderitaannya karena dia sudah meluapkan dulu, dia tuh pengen pengen nangis, dia tuh pengen berteriak gitu. Nah pada saat dia Ya. dikasih kesempatan untuk menarikan dengan ekspresi itu, nah habis itu dia setelah itu dia baru bisa kayak istilahnya ketawa lagi lah dengan lepas Ya. kayak gitu sih. Ya. Nah, itu yang gua maksud sebenarnya dancing itu sama bukan dalam kejar untuk mengejar selain mengejar apa ya apa tapi sebenarnya dancing itu juga bagian dari terapi gitu dapat menterapi diri mengekspresikan menyembuhkan perasaan diri gitu dengan kita bergerak jadi artinya membuat tubuh ini kan bergerak sehingga rasa ini keluar gitu iya sih. Betul. Dengan itu rasa ini keluar, kita berkeringat, terus kita interaksi dengan lagunya. Jadi semua itu udah keluar gitu, bisa semacam ya bentuknya mungkin jatuhnya seperti terapi untuk diri sendiri ya, kayak hmm. ini ya. Hmm. lu sendiri lu sendiri ngalamin itu nggak sih maksudnya waktu lu lagi apa kemudian dengan lu nari lu jadi lebih rilis misalnya lagi mungkin lagi berantem sama Susan gitu ya terus kemudian terus kemudian lu nari gitu ya terus kemudian jadi rilis gitu ada nggak gitu. Kalau kalau saya sendiri lebih untuk itu sih tempat membuang stres. Kan tahu Tanpa sendiri membuat kerjaan kerjaan travel ya. maksudnya kerjaan travel itu kan berhubungan dengan servis. Ya, Hmm. jadi itu tempat saya untuk membuang stres lah ya di situ. Dengan ngedance, Oke. dengan enjoy lagunya, berteman dengan teman baru ya itulah lepas Hmm. dari stresan gitu. Hmm. Sehingga mau tanya ada nggak sih misalnya let's say ada orang yang nari tapi dia narinya tidak beraturan hanya lagu terus kemudian dia biarkan tubuh dia berekspresi aja gitu yang tanpa koreografer Ada gitu. juga, ada itu juga, ada. itu fungsinya apa ada fungsinya nggak gitu lakukan hal tersebut. Fungsinya mungkin dia ya kan nggak seharus ya maksudnya semua orang itu kan tubuhnya beda-beda ya. Jadi kalau ya nari tanpa aturan itu ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Maksudnya lebih untuk kayak have fun, terus dia bisa emosi dia itu lagi senang, lagi enjoy. Ya udah dia nari aja. Gitu.
ada kok yang kayak gitu. Hmm. Bahkan tempat sanggar yang saya join juga pasti ada seorang yang datang gitu kan, nggak punya basic dance, nggak punya basic dance apapun, ya datang datang gerak-gerak aja gitu, malah sangat disarankan ya kamu goyang aja, gerak aja gitu, karena ya itu akan lebih apa ya, ya kita kan tujuannya nari sama-sama untuk apa namanya, untuk hati ya, untuk enjoy gitu kan, sebagai tempat komunitas gitu ya. Ada Oke. juga nggak apa-apa kok. Oke. Nah, kalau menurut lu, kata orang nari itu, dancing itu hanya untuk orang yang hanya mau bersenang-senang. Menurut lu gimana? Bersenang-senangnya gimana nih? Kadang Ya, kan ada juga orang yang cari, ada orang yang berbisnisnya kan dari dancing juga kan. ada apa? Bisnisnya Kan dari ada juga. dancing juga. Ya. Iya, ada yang Hmm. pelatih-pelatih nari itu kan mereka take money juga kan. Justru yang nggak senang-senang juga, malah kalau diseriusin bisa cari nafkah juga dari dancing. Hmm. Gitu. Oke. Oke. Menurut lu, manfaat apa aja yang kita peroleh dari dancing sih? Selain tadi kita udah bicara tentang ekspresikan perasaan, mampu rilis, buat apa? Ya, gue share sedikit kalau dari pembelajaran gue di kita belajar tentang NLP, tentang neurosemantik. Salah satunya yang jadi penyakit bagi manusia itu adalah ketidakmampuan mengelola rasa, mengelola rasa. Hmm. Nah, satu hal yang gue ketahui, kadang-kadang gue juga lakukan, sih. Misalnya, gue denger lagu gitu, gue biarkan tubuh gue bergerak. Gitu. Nah, pas saat tubuh gue bergerak, itu sebenarnya bagian dari gue untuk merilis emosi itu, gitu, merilis rasa, sehingga keluar lah, gitu. Istilahnya emosi ini terekspresikan daripada misalnya saya bahkan misalnya takut, gitu. Kadang-kadang saya perlu menarikan perasaan takut sehingga rilis gitu takutnya. Tubuh Hmm. ini menarikan itu sehingga merilis perasaan itu gitu. Karena kalau kita lagi dikuasai perasaan kan otak ini kayak buntu gitu, nggak mampu mikir solusi atau apa ya, kayak tadi Singgi bilang lah, lagi stres gitu. Kalau lagi stres kan kita kayak nggak tahu ya mau ngapain. Nah dengan kita rilis seperti itu kan, dari pengalaman saya juga adalah itu membantu saya untuk apa ya? Jadi tubuh itu nggak kaku gitu. Ngerti nggak sih? Karena kan tubuh itu kalau lagi kaku itu kayak 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 apa? Kayak kita nggak, kebayang nggak sih tubuh kita yang kaku gitu? Otomatis orang kita juga jadi kaku kan? Ya sih, Sing. Hmm. Gerakannya kaku maksudnya. Kalau otaknya kaku, gerakannya kaku maksudnya Ya, gitu. gerakan kita kaku, karena kita kaku, tubuh, bayangin kalau tubuh gua kaku, misalnya saya Singgi ya, lu bayang, gua mau tanya pengalaman lu. Sebelum lu dancing sama setelah lu dancing, lu menurut lu lebih supel sebelum dancing atau setelah dancing? Kalau lebih supel secara fleksibel ya sesudah dong. Kenapa? Sesudah. Kenapa ya? Ya karena kita meluapkan semua itu. Maksudnya apa ya? Kan ada pemanasannya. Udah gitu manfaatnya itu juga kita kan ada, kan itu termasuk gerakan exercise yang kardio ya. Gitu. Hmm. Jadi ya pasti pada saat kita berkeringat tubuh kita panas gitu kan. Ya otomatis tubuh akan jadi lebih enak gitu pada saat nari walau dan sesudah nari. Enggak, sorry. Mungkin pertanyaan gini. Sebelum kamu dancing 2011 something, personality, secara personality, saya pengen tahu. Ini juga pengen kepoin dikit. Secara personality, saya tahu Singgi dari dulu memang orangnya apa ekstrovert ya, ngobrol dan sebagainya gitu. Tapi saya pengen tahu, Singgi yang sebelum mulai dancing dengan Singgi yang setelah mulai dancing, ada perbedaan nggak? Artinya bukan dancing yang hari ini ya, misalnya ada pemanasan, bukan itu. Tapi Oh, Singgi yang bener-bener belum starting doing dancing sama Singgi yang mulai dancing sekarang ini. Secara personality, ada perbedaan nggak menurut kamu? Kalau nggak ada, nggak apa-apa ya. Tapi saya pengen tahu gitu, ada nggak ada. perbedaan. Nggak ada. Ya, this is me gitu loh. Oke, oke. Karena saya ada pemikiran satu hal gini. Ada orang, ya benar kata Edu adalah, orang yang kalau tidak dancing, ya mungkin bagi beberapa orang yang terlalu serius, yang tidak mampu santai, akibatnya kalau dia tidak dancing, tubuhnya itu kan kayak orang robot. Sehingga tubuh ini kan mempengaruhi personality di dalamnya juga. Oh, Akibatnya orangnya juga akan kaku. Akan berbeda seseorang yang dancing, orang yang tubuhnya luas, umumnya personality-nya juga orang yang lebih
hai, apa kabar, nyapa orang itu lebih lebih luas gitu. Iya nggak sih? Iya, 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 iya. Tapi enggak sih, karena memang dulu, udah dari dulu sih ya, mungkin dari sejak lahir emang bawaannya ekstrovert gini, jadi ya kalau secara perbedaan secara signifikan atau spesifik sih kayaknya nggak ada sih kayak gitu. Hanya saja menjadi gue sih rasanya kayaknya menjadi ya lebih supel aja, lebih lebih baik aja lah secara apa namanya secara karakter gitu. Jadi ada wadah untuk komunitas yang baik kayak gitu. Hmm, ya. Artinya tadi Singgi malah jadi lebih supel dibandingkan sebelumnya. Enggak juga, maksudnya supel juga udah dari dulu, cuma kali ini ya Ya, lebih dari lebih itu chill memang aja udah lah, supel. lebih intinya Mungkin itu ya. lebih apa ya, apa, apa dalam hidup ini bawaannya dibawa ya memang mungkin ada masalah, ada tekanan, tapi akan dibawa lebih ya udahlah gitu, maksudnya jangan apa namanya dengan itu ya kita bisa jadi lebih ini juga lah, tenang-tenang, nggak tenang juga sih, bisa lebih ya lebih flow, lebih ya udahlah set as a nature gitu, kurang Ya, lebih ya. gitu. Ya, dan itu ya saya misalnya, let's say apakah Singgi misalnya tadi ya, ya itu menurut saya salah satu hal. Selain itu, kalau menurut Singgi, apa sih manfaat dari dancing gitu? Secara fisik dan mentalitinya. Yoi. Oh, ya kalau fisik sih udah termasuk cardio exercise ya. Ya, Jadi yang pasti ya Singgi pasti. lebih kurus lah dibandingkan sebelumnya. Oh iya, 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 iya. Itu pastilah karena kardionya kan juga ya ada kardionya. Kalau secara mental mungkin membentuk mentalitas yang baik ya. Jadi dimana kita punya sebuah wadah tempat komunitas yang baik gitu ya, bisa saling berkumpul, saling ngedance bareng, ya berteman secara mentality ya akan menjadi mentalitas orang yang ya sehat lah tanda petik. Tidak berpikiran sampai kita tuh berbuat yang merugikan orang lain gitu sih. Hmm. Gitu. Sing, ada lihat umur nggak sih orang nari itu? Ini pasti pertanyaan itu udah di-share. Hah? Uh, karena kebanyakan teman-teman kantor saya juga umur-umur segini kebanyakan olahraganya itu masuk ke tempat gym. Jadi ya, ya saya beda sendiri lah, saya ngedance gitu kan. Jadi Hah? umur pasti ngelihat. Hah? Maksudnya ada lah, pasti ada lihat umur lah. Itu ada. Maksud- Maksudnya, saya apakah berarti umur tiga Singgi udah berapa ya umurnya? Uh, perlu dijawab gitu umurnya. Udah kepala tiga belum sih? Udah kepala tiga belum? Nah, apakah orang yang umur kepala tiga masih cocok nggak dancing? Ya selama dia masih bisa itu menjadikan sebuah kegiatan dan wadah yang positif ya kenapa enggak gitu kan, nggak memandang umur kan, asal dia masih bisa bagi waktu dengan apa namanya tanggung jawabnya, dengan ininya tanggung jawab utamanya gitu, sama dia masih bisa bagi waktu dan masih bisa enjoy ya kenapa enggak gitu. Hmm, Jadi umur tuh hanyalah angka sih, asalkan asik. kita bisa bagi waktu, bisa tahu hobi kita memang di situ, ya kayak slogannya Nike deh, just do it. Hmm. Ya, ya, ya. Tapi kalau menurut gua gitu ya. Dari Singgi seminggu berapa kali dancingnya? Yang pasti Rabu, terus kalau sesekali ada bisa dibilang 2 kali lah seminggu lah, Seminggu dua kurang kali. lebih Ini dua ada yang kali. bilang jawab dong gitu. Waktu tanya umur, jawab dong gitu. Sobat makanku. Gitu. Dia tahu lah umur saya, orang itu cuma main Kalau kok. mau tahu apa DM langsung gitu ya. Udah tahu ya ya. Ya kalau mau tahu deh. Sini seminggu berapa kali? Sekali, dua kali. 2 kali lah, 2 kali, Seminggu dua kali ya dancingnya ya. 2 kali. Oke, seminggu dua kali dan rutin setiap minggu. Yang pasti tiap Rabu itu rutin. Yang tiap Rabu. Tiap Rabu. Seminggu berapa jam? Satu kali dancing itu berapa lama?
kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam. Kurang lebih 1,5 jam. Oke, oke. Eh, kalau dancing itu sebenarnya melatih apa? Melatih keseimbangan, melatih apa? Melatih fleksibilitas. Kan katanya olahraga itu ada Eh, bicara tentang strength, fleksibilitas, daya stamina. Nah, kalau menurut Singgi, dancing itu melatih apa? Latih core juga, latih apa lagi, muscle memory, latih gerakan badan, fleksibilitas. Jadi lebih ke apa ya, ke fleksibilitas sih sama core ya kalau menurut saya. Hmm. Artinya melatih, Gitu. artinya secara kelenturan dilatih nggak? Ada juga, cuma mungkin karena kalau saya mungkin menurut, kalau aku kan mulainya agak telat, jadi mungkin kalau gua itu kelenturannya mungkin agak masih kurang dibandingin sama teman-teman yang lain. Ada juga sih dia ngelatih kelenturan juga, cuma ya begitu, karena mulai juga telat, jadi kalau gua agak kurang. Oke, artinya sebenarnya ya kalau kita dancing itu juga part of olahraga. Yang tahu saya kalau misalnya lihat Singgi, ya tetap ada lenturnya gitu. Kelenturannya ada. Kalau saya lihat compare dengan sebelumnya, saya melihat kelenturannya Singgi pas saat gerak itu jadi lebih ini gitu dibandingkan sebelumnya gitu. Hmm. Terus kemudian Iya pasti dong. Hmm. ya kan, Ya. karena Terus kenapa sorry. ya kelenturannya menjadi hal yang penting juga gitu dalam kita bergerak sehari-hari ya gitu. Kalau tubuh kita ya tadi kembali lagi kalau terlalu kaku ya otomatis juga tidak apa kayak robot lah ya Nggak jadinya lepas gitu lah. nggak Iya. asik gitu sih. Ada lah, semua ada porsi latihannya gitu, porsi latihan kelenturan, latihan fisik juga ada, latihan apalagi core juga ada gitu. Jadi semua, jadi nggak sembarang asal nari, tapi juga ada latihan-latihan yang Ya, membantu untuk pergerakan fisik. oke. Okay. Jadi itu juga menyehatkan tubuh ya. Jadi artinya kalau buat teman-teman dancing mau cowok mau cewek itu salah satu opsi pilihan yang dapat Anda lakukan. Kalau dari Ya, kacamata saya terkait dengan mental health, dancing also can cure untuk orang yang merasa betul. punya issue dengan mental health. Karena dancing membantu kita mengekspresikan sesuatu gitu. Ya, itu juga sangat Betul. membantu, apalagi dibantu dengan lagu, ya lagunya lagu yang lebih Betul. semangat gitu ya Sing ya. Ya, yang lebih membantu kita mengekspresikan perasaan kita keluar gitu. Sampai tadi Singgi cerita ada orang yang sampai nangis. Ya itu kan berarti artinya ekspresinya keluar yang dia tidak tahu cara keluarinya gimana gitu. Nah, pas saat dia keluar, dia akan lebih relief gitu, dia akan lebih lega. Nah, pas satu dia akan lebih siap Betul. untuk move on gitu ya. Betul. Betul Ini banget. ada Sigit Prabowo dia mengatakan do whatever makes you happy and makes you feel whole. Maju terus Gi. Mantap. Iya itu teman main juga itu. Oke. Nah, dari Singi sendiri kita udah 40 menit ya. Oke. Dari Singi terakhir gimana? Buat teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu mau dancing atau enggak, any words, any wisdom words kepada mereka? Saya nge-quote aja deh dari quote-nya Albert Einstein. Dancers are the athletes of God. Dancer Are the athletes of God. sorry, sing sekali lagi. Dancer Adiat. Dancers are the athletes of God. Aduh, Ketikin deh. Dancer dancers. Dancer are the athletes of gods. Wow, dari Albert Einstein. Keren. Ya, So, itu Albert it's Einstein. Jadi silakan dance, silakan enjoy. Yang penting kita bisa membawa suasana yang positif, suasana hati yang baik, kegiatan yang positif, tidak merugikan orang. Ya silakan. ya, ya.
Dan dancing adalah menurut saya salah satu hal yang kita bagian dari belajar membuat tubuh ini apa ya, ya sehat dan bergerak dan lentur gitu. Dan kita butuh tubuh yang lentur untuk punya jiwa yang supel juga, mampu fleksibel. Betul. Bahasa gaulnya sekarang chill gitu. Iya. Just chill man gitu. Bahasa gaulnya sih. Ya, chill man, just be chill man. Ya, agree. Oke, thank you Sing untuk sore hari ini, untuk sudah jadi teman ngobrol di minggu hari ini. Ya. Salam buat Susan dan selamat untuk silakan bermain lagi escape room. Udah itu udah. Udah ya, oke. Udah mau balik ini bang. Udah mau balik, oke. Have a nice weekend. Have a nice weekend, Singgi. Okay. Thank you dan thank you ya. buat teman-teman yang lain yang sudah mengikuti obrolan saya dengan Singgi di sore hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan insight dari pembicaraan kita bahwa bagaimana dancing itu tidak sekedar dancing, tapi dancing itu adalah sebuah jenis olahraga juga yang dapat membantu kita sehat. Namun di satu sisi juga adalah bagian dari mengekspresikan diri kita, mengekspresikan tubuh, mengekspresikan perasaan. Karena banyak orang yang kesulitan untuk mengekspresikan perasaan, Anda mengucapkan kadang-kadang jadi menyakiti orang lain ya, mungkin itu dancing dapat menjadi salah satu pilihan untuk Anda mengekspresikan tidak ada orang yang terluka, Anda lega. Gitu ya. Jadi betul. Tidak ada yang terluka, Anda sehat juga secara mental gitu. Jadi menurut saya dancing itu adalah hal yang sangat very powerful. Cowok, cewek, tidak ada the gender ya, tadi sudah dikatakan Singgi gitu ya. Any kind of gender you can do dancing, dan itu adalah hal yang dapat membawa kebaikan. Terus Anda dapat teman baik, membantu Anda lebih supel. Wow, banyak hal positif yang dapat Anda peroleh dari dancing ini. Sekali lagi thank you Singgi dan thank you teman-teman yang lain yang sudah mengikuti Wake Up Call ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan di acara Wake Up Call edisi teman ngobrol. Always keep wake up. Thank you Sing. Okay, thank you Reddy.